Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengakhiri perkataannya dengan sebuah kalimat yang sempurna. Tenang dan kuatkan dirimu, wahai anak pamanku. Demi jiwa Khadijah yang ada di tangannya, sungguh aku sangat berharap engkau menjadi nabi bagi umat ini. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha melihat bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam sangat ingin beristirahat tidur. Karena dengan istirahat akan menenangkan hati dan pikiran serta akan meringankan ketakutan yang sedang menimpanya. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah tertidur pulas, Khadijah radhiyallahu anha mulai berpikir bahwa apa yang sudah ia saksikan di hadapannya, yaitu Muhammad, adalah seseorang yang memiliki sifat yang belum pernah ia lihat dan ia dengar sebelumnya. Bahkan, tidak seorang pun yang memiliki apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sungguh, ini adalah hal yang luar biasa. Dan pasti, ia membawa sebuah misi yang besar, yang tidak seorang pun yang dapat menafsirkan dan menerangkannya. Sungguh hatinya selalu diliputi dengan kegembiraan yang tidak tergambarkan. Khadijah radhiyallahu anha bukanlah seorang wanita yang lemah pikirannya dan dangkal akalnya. Namun beliau adalah seorang wanita yang cerdas, yang memiliki pemahaman yang dalam dari setiap apa yang ia dengar. Baik itu dari anak paman beliau, yaitu Warakah bin Naufal, dan beberapa paman-paman beliau dari kaum Quraisy. Mereka mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengutus seorang nabi dari kaum Quraisy yang akan memberi petunjuk kepada manusia kepada agama yang benar. Dan sungguh, dengan mimpi yang benar dan jiwanya yang suci, menjadikannya yakin bahwa Muhammad akan menjadi seorang nabi bagi umat ini. Namun Khadijah tidak mau mendahuluinya dengan perkataan seperti itu, dan ia akan menunggu waktu yang akan menentukannya. Sungguh, waktu yang ditentukan sudahlah dekat. Khadijah radhiyallahu anha selalu penasaran dengan nama Jibril yang diucapkan Muhammad. Beliau baru pertama kali ini mendengar nama Jibril, dan bahkan beliau baru mendengar nama itu dari Muhammad. Beliau pun harus mencari tahu tentangnya. Lantas, beliau kebingungan kepada siapa ia harus bertanya. Beliau selalu ingin tahu setiap apa yang ada hubungannya dengan kitab-kitab Samawiyah dengan nama tersebut. Bukan berarti beliau ragu dengan apa yang dikatakan Muhammad, namun beliau ingin lebih dalam mengetahui tentangnya. Nah, kemudian Khadijah menemui seorang pendeta dan bertanya kepadanya tentang Jibril. Maha suci Allah, Maha suci Allah, wahai wanita Quraisy, dari mana kamu mendengar nama tersebut? Khadijah radhiyallahu anha menjawab, demi jiwaku dan anak pamanku, sungguh ia telah mendatangi suamiku. Kemudian pendeta berkata kembali, ia adalah perantara antara Allah dan para nabinya. Sungguh setan tidak bisa menyerupainya dan tidak dapat memakai namanya. Dalam sebuah riwayat yang lain, Khadijah radhiyallahu anha bersegera pergi menemui Adas. Adas adalah seorang Nasrani dari Nainawa, yaitu sebuah desa yang ditinggali Nabi Yunus alaihi salam. Adas adalah seorang pendeta yang sudah sangat tua dan matanya buta karena usianya sudah sangat tua. Khadijah radhiyallahu anha berkata kepadanya, wahai Adas, demi Allah, aku akan mengatakan kepadamu sesuatu yang telah sampai kepadaku. Apakah kamu mengetahui tentang Jibril? Kemudian Adas berkata, Maha suci Allah, Maha suci Allah,
untuk apa Jibril datang ke dunia ini, sedangkan ia adalah penduduk langit? Kemudian Khadijah menjawab, beritahu aku tentang apa yang kamu ketahui tentangnya. Dan Adas berkata, dia adalah kepercayaan Allah yang menyampaikan wahyu kepada para nabi. Dia adalah teman Nabi Musa dan Isa. Adapun riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan dan Sirah disebutkan bahwa setelah Khadijah mendengar perkataan dari suaminya, beliau bergegas pergi menemui pamannya yaitu Warakah bin Naufal. Beliau mengabarkan apa yang telah ia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warakah berkata, Maha suci Allah, Maha suci Allah, demi jiwa Warakah yang berada di tangannya. Jika engkau mempercayaiku, wahai Khadijah, sungguh ia telah didatangi Namus yang dulu pernah datang menemui Musa, dan sungguh dia adalah nabi bagi umat ini. Katakan kepadanya perkataanku itu, hendaknya ia bersabar. Kemudian Khadijah pulang menemui Rasulullah SAW dan berkata apa yang telah dikatakan Warakah bin Naufal. Setelah mereka selesai berbincang, Rasulullah pergi ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Ketika melakukan tawaf, beliau bertemu dengan Warakah. Warakah kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak saudaraku, ceritakan kepadaku apa yang telah engkau lihat dan engkau dengar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakannya. Warakah kemudian berkata kembali, demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh engkau adalah nabi untuk umat ini. Sungguh dia adalah Namus yang datang menemui Musa. Sungguh mereka mendustakannya, memusuhinya, mengusirnya dan memeranginya. Sungguh jika aku masih hidup ketika engkau diutus menjadi nabi, maka aku akan menolong agama Allah. Kemudian Warakah mencium kening Rasulullah dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pulang menuju rumah. Khadijah radhiyallahu anha bertambah yakin bahwa suaminya adalah seorang nabi dan tidak terdetik di hatinya keraguan sekalipun. Namun terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, aku merasa takut bahwa yang mendatangiku bukanlah Jibril, melainkan adalah perbuatan para dukun yang akan mencelakakanku. Pikiran seperti itulah yang selalu membayang-bayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha segera menepis dan segera memberikan semangat dan meyakinkan beliau bahwa yang datang adalah malaikat dari sisi Allah Azza wa Jalla. Khadijah berkata, wahai anak pamanku, bisakah engkau memberitahuku jika temanmu ini adalah Jibril yang datang kepadamu lagi? Kemudian Nabi menjawab, tentu. Khadijah berkata kembali, apabila ia datang, maka ceritakan kepadaku apa yang ia bawa. Maka tatkala Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, Jibril telah mendatangiku lagi. Khadijah berkata, berdirilah wahai anak pamanku dan duduklah di paha sebelah kiriku. Maka Rasulullah duduk di paha Khadijah. Khadijah kemudian berkata, apakah engkau melihatnya? Nabi menjawab, iya. Kemudian Khadijah berkata, berpindahlah ke paha sebelah kananku. Maka Nabi pun berpindah ke paha sebelah kanan. Khadijah bertanya lagi, apakah engkau benar melihatnya? Kemudian Nabi menjawab, iya. Kemudian Khadijah menyuruh Rasulullah duduk di pangkuannya. Rasulullah pun duduk di pangkuannya seraya berkata, apakah engkau benar-benar melihatnya? Kemudian Nabi menjawab, ya, saya melihatnya. Nah, kemudian Khadijah melepas kerudungnya dan berkata, apakah kamu masih melihatnya? Kemudian Nabi menjawab, tidak. Para ulama berkata,
Sesungguhnya malaikat akan bersembunyi jika seorang wanita menanggalkan kerudungnya. Berbeda dengan setan, dia akan tetap di sana melihat kepala wanita yang tidak memakai kerudung. Maka setelah Khadijah mengetahui akan hal tersebut, beliau sangat gembira. Khadijah radhiyallahu anha pun berkata, "Wahai anak pamanku, bersabarlah dan bergembiralah. Demi Allah, dia adalah malaikat dan dia bukanlah setan." Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Hasan mendengar hadis tersebut, maka ia berkata, "Aku mendengar ibuku Fatimah binti Husain mendengar hadis tersebut dari Khadijah. Beliau berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Khadijah dalam keadaan tidak berkerudung, maka malaikat pergi meninggalkannya. Kemudian Khadijah berkata kepada Nabi, sungguh ini adalah malaikat, bukanlah setan." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin akan hal tersebut, beliau sangat gembira karena ia telah mendapatkan wahyu, sebagaimana yang telah beliau harapkan selama ini. Ia telah mendapat kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang lain, sehingga ia harus kuat dan berani menemui malaikat dan mendengarkan perintah dan melaksanakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi ke gua agar bisa melihat Jibril alaihissalam dan bisa berbincang dengannya serta mendengarkan perkataannya. Beliau ingin merasakan kebahagiaan tatkala tinggal bersamanya dan mendengarkan perkataannya. Namun, Jibril tidak lagi datang dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih dan mulai berprasangka buruk pada dirinya. Ini adalah sebagai pembelajaran baginya dan sebuah tabiat manusia. Nantinya, malaikat Jibril akan datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sudah berjalan lama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke tempat di mana dulu malaikat Jibril menemuinya, yaitu Gua Hira, menanti kehadiran malaikat, sampai beliau merasa sangat sedih. Tatkala kondisi yang seperti itu dan bahkan hampir berputus asa, muncullah Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sungguh engkau adalah seorang rasul." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali tenang. Kemudian beliau kembali pulang menemui istri tersayang dan menceritakan semua yang telah terjadi serta menceritakan kedatangan Jibril kepadanya, sehingga hilanglah kecemasan yang ada pada dirinya. Akan tetapi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidaklah menggampangkan urusan tersebut. Beliau selalu memberikan motivasi kepada suaminya agar beliau bersabar dan teguh dalam menghadapi setiap apa yang terjadi dengannya. Dan telah datang kepadanya petunjuk yang jelas bahwa yang datang kepada suaminya adalah malaikat Jibril yang tidak akan bisa diserupai oleh setan, dan bahwasanya Allah tidak akan pernah menghinakan utusannya selama-lamanya. Adapun kedatangan malaikat Jibril yang kedua adalah bahwa Allah Azza wa Jalla saja yang tahu akan hikmah di balik itu semua. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah mengasingkan diri di Gua Hira selama 1 bulan. Setelah itu aku pun turun dari Gua Hira. Tatkala sampai di sebuah lembah, aku mendengar suara. Ketika aku di sebelah kananku, aku tidak mendapatkan apapun. Kemudian aku melihat ke sebelah kiriku, aku pun juga tidak melihat apapun. Kemudian aku melihat ke depanku, aku juga tidak melihat apapun. Begitu juga dengan yang di belakangku, aku tidak melihat siapapun. Kemudian suara itu memanggilku, aku pun melihat ke langit. Ternyata malaikat yang mendatangiku di Gua Hira dulu sedang duduk di atas kursi. Aku pun gemetar sampai aku terjatuh. Kemudian aku pulang menemui Khadijah seraya berkata, selimuti aku, dan kompreslah aku dengan air dingin." Kemudian Khadijah bersegera mengambilkan air dan mulai mengompres badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ia meminta izin untuk tidur dan istirahat untuk menghilangkan apa yang sedang ia rasakan. Khadijah selalu mendampingi beliau hingga hati beliau merasa tenang. Ketika dalam kondisi tertidur pulas, tiba-tiba tubuhnya gemetar, susah bernafas, dan air keringat bercucuran di keningnya. Kemudian beliau terbangun dan mendengar malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepadanya. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabb-mu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Rabb-mu bersabarlah. Quran Surat Al-Mudathir ayat 1-7. Wahai orang yang sedang berselimut dengan pakaiannya ketika sedang turun wahyu, bangun dan berilah peringatan kepada manusia dari azab Allah Azza wa Jalla. Jika mereka tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan dari peribadahan kepada nenek moyang mereka, perintahkanlah mereka untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bersihkanlah bajumu dari najis atau hentikan pertikaian hanya karena kebanggaan dan kekuasaan, karena najis tersebut akan menghalanginya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tinggalkanlah peribadahan kepada patung-patung dan berbuatlah kebaikan, dan janganlah mengharap upah atau imbalan dari orang lain, karena itulah bukan sifat orang-orang yang mulia. Dan bersabarlah kamu kepada Allah dari permusuhan kaummu ketika kamu menyeru mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Khadijah melihat Rasulullah SAW menerima wahyu. Kemudian ia menghampiri Rasulullah SAW yang dalam keadaan berkeringat, mengharap agar beliau mau kembali beristirahat. Namun beliau menjawab, "Tidak, wahai Khadijah. Tidak ada lagi waktu untuk tidur dan istirahat. Jibril sudah memerintahkanku untuk memberi peringatan kepada manusia dan menyeru mereka agar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja." Siapa yang akan saya seru dan siapa yang akan menerima seruanku? Kemudian wahyu turun kembali. Demi waktu matahari sepenggalahan naik dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak, Rabb-mu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Rabb-mu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Quran Surat Ad-Duha ayat 1-11. Para ulama berkata dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah Azza wa Jalla telah bersumpah bahwa Dialah yang telah memuliakan nabinya di awal siang atau di seluruh harinya. Dan di malam hari janganlah engkau meninggalkan Rabb-mu dan jangan sampai Rabb-mu marah kepadamu. Karena sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia, di mana akhirat penuh dengan kenikmatan. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan yang tiada taranya di akhirat kelak. Sungguh, engkau telah ditinggal pergi kedua orang tuamu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menitipkanmu di asuhan kakekmu, Abdul Muthalib, dan kemudian pamanmu, Abu Thalib. Engkau telah mendapati dirimu dalam kesesatan. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikanmu petunjuk. Dan engkau mendapatkan dirimu dari kemiskinan. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikanmu kekayaan yang hakiki, yaitu kekayaan hati. Orang yang kaya itu bukanlah kaya harta benda, tapi orang yang kaya adalah orang yang kaya hati.
Ketika engkau kehilangan orang tuamu, engkau tidak mendapatkan harta benda. Namun engkau selalu mendapatkan nikmat dari Rabb-Mu. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepadamu adalah nikmat kenabian. Seruan Allah Azza wa Jalla, yaitu seruan kepada umatnya. Maka ikutilah seruan dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.